Shalom semuanya. Ini sudah menjelang hampir selesai konferensi ini kan. Ini kita baca Ibrani pasal 9 mulai ayat 11 sampai 22. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan dipercikkan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu, karena suatu wasiat berubah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sampai 22 kita baca. Pada saat orang-orang terasa sakit dan sulit karena COVID mulai tahun yang lalu, kami mau mengadakan ibadah Paskah. Biasanya kami mengadakan di stadium yang besar di Korea. Tetapi oleh COVID, pemerintah tidak izinkan ibadah besar itu, harus melayani secara online. Awal kami mengadakan ibadah, kami heran sampai nggak bisa percaya. Nanti saya tanya berapa banyak orang hadir. Kami dengan banyak jaringan ibadah dapat disiarkan. Berkata 276 saluran televisi dan radio dapat siarkan. Seminar kami dulu sekitar 1 miliar orang lebih telah dengar. Dan pada saat kami mengadakan seminar pada musim gugur, 655 saluran televisi dan radio siarkan khotbah kami. Katanya sudah lebih 2 miliar lebih orang dengar firman Tuhan. Ya, memang saya susah mengerti itu. Tapi yang dapat percaya adalah Yesus yang menumpah darah. Dan Tuhan pasti menyenangkan seminar Alkitab kami. Nah, setelah itu banyak orang menerima pengampunan dosa melalui seminar Alkitab yang sebelumnya. Setiap
malam saya tidur dan bangun, banyak kesaksian-kesaksian masuk ke dalam surat email sama messenger gitu. Tuhan telah biarkan anaknya mati di atas kayu salib, dan penderitaan-penderitaan yang sulit itu, apa yang Tuhan mau menerima adalah satu saja, adalah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi apa yang sedih adalah sampai sekarang banyak gereja saat ini, mereka walaupun berkata mereka percaya Yesus, tapi mereka masih belum terima pengampunan dosa. Hanya terikat dalam dosa dan masih hidup di dalamnya. Ada banyak sekali begitu. Dan ada yang mempersembahkan seluruh kepunyaannya kepada gereja dan melayani. Tapi pada saat sebelum kematiannya, dia masih belum yakin pengampunan dosanya. Lalu dia nggak tahan bagaimana dia harus melakukannya itu. Lalu mengutuk Tuhan dan mati. Ada yang berkata begitu juga. Tapi selama kami memberitakan Injil ini, dan pada saat kami memberitakan Injil dan kebenaran bahwa Yesus telah mati karena dosa kita, saya tidak bisa, sampai sekarang susah mengerti dan susah percaya. Dan untuk Christianitas Fellowship ini, berapa yang hadir masih belum saya tanyakan ke tempat bagiannya. Tapi sudah banyak sekali orang, mereka masih belum bebas dari dosa. Walaupun Yesus mati di atas kayu salib, masih berada di bawah dosa. Itu sayang sekali. Tahun 2017, kami mulai CLF di New York, Amerika Serikat. Pada saat itu, selama 1 minggu lebih, penghadir dengar firman Tuhan bersama. Mereka dengar Injil Yesus, menerima pengampunan dosa, berbahagia sekali. Jadi itu menjadi terharu bagi kami juga. Tuhan kerjakan kerja-kerja hebat ini melalui kami, itu pun sangat bersyukur. Sudah lama sekali ada seorang ibu yang muda datang di gereja kami. Mungkin jika saya menjelaskan sedikit, dia adalah seorang yang gemuk sekali. Ya, segemuk begitu besar. Jika dia duduk di kursi, ya memang tempat kursi selalu tidak cukup untuk dia. Beberapa bulan kemudian, setelah dia hadir ibadah kami, setelah selesai ibadah, dia panggil saya, Pak Pendeta. Lalu ketemu dia. Coba dengarkan padaku. Katanya, ibu ini hidup sangat tidak kebahagiaan. Katanya dia sudah lulus dari perguruan tinggi universitas untuk arsitektur. Setelah orang-orang menjadi arsitektur, dia mempunyai harapan bahwa dia mau membangun bangunan yang terkenal sebelum dia meninggal dunia. Lalu dia dapat kerja di perusahaan-perusahaan untuk arsitektur. Dan dari sana dia belajar lagi untuk bangunannya. Dan satu ketika, perusahaan ini membangun bangunan yang tinggi. Dari pagi sampai jam 6 sore, pekerja-pekerja tetap kerja. Setelah jam 6 sore, setelah selesai kerjanya, semua orang pulang. Lalu pegawai dari perusahaan membawa skema dan periksakan apakah ini sudah terjadi, sudah dibangun dengan baik-baik sesuai dengan skemanya. Lalu ibu ini dari atas ke lantai 8 sampai ke bawah, dia mengecek dengan atasannya. Pada saat dia
datang lantai ke-7, laki-laki ini memeluk ibunya. Ini. Jadi, ya tidak bisa menahan dia kan? Tidak ada orang di sana. Lalu dia diperkosakan di sana. Lalu dia terasa marah dan sedih. Oleh sebab itu dia mau lapor polisi. Jika dia melaporkan polisi, itu ditemukan kan dia diperkosakan, jadi akan mungkin hilang jabatannya. Jadi dia masih kurang tahu apa yang dia harus melakukan. Biasanya bulan datang itu tidak terakurat. Akhirnya kiranya dia tidak akan hamil. Tapi 2-3 bulan kemudian tidak akan jadi haid. Setelah dia dicek hamil, ya kata terjadi sudah hamil. Dia terkaget. Kenapa hal sedih terjadi kepadaku? Oh, ini tidak boleh terjadi ini. Ini saya mempunyai kehidupanku. Dia mau datang ke rumah sakit untuk aborsi. Tapi waktu itu tiba-tiba kemungkinan bayi di dalam kandungannya, mungkin dia tahu dia akan matinya, lalu dia bergerak di dalamnya. Setelah dia turun dari mobil mau menuju ke rumah sakit untuk itu, di sana dia terasa pergerakan-pergerakan bayi dalam kandungannya. Jadi ibu ini mulai menangis dan dalam hatinya dia berkata, "Aku tidak mau kamu. Aku punya kehidupanku sendiri. Aku harus hidup diriku sendiri." Tetapi akhir-akhirnya dia tidak dapat mengaborsikannya, lalu harus pulang dengan begitu. Saya menganggap indah dan itu sangat-sangat berharga perempuan melahirkan anak. Jika perempuan memang biasa perempuan, tapi jika dia melahirkan anak, dia menjadi ibu. Nama yang paling cantik dalam dunia ini adalah ibu. Jadi ibu perempuan ini sekarang menjadi ibu dari anak, walaupun itu bukan kehendak dia, tapi hati yang mengasihinya pun membesarkannya. Ya, baik. Saya mau minta maaf, tapi aku masih mempunyai kehidupanku. Aku punya rencanaku. Tapi kamu bukan rencanaku. Satu ketika ia berpikir, ya baik, saya meminta maaf. Ibu ini bersalah. Untuk kehidupanku, saya tidak bisa membunuhmu kan? Aku akan melahirkan kamu. Harus kamu sehat. Harus hidup dengan baik-baik. Dengan itu, dia memperbaharui kehidupannya. Lalu dia berhenti kerja di perusahaan arsitektur. Lalu dia membeli rumah yang kecil. Karena ini kelihatannya tidak begitu baik, perempuan belum menikah dapat anak, jadi dia tidak ketemu siapa-siapa, tinggal sendirian. Lalu dia belajar bagaimana kecantikannya. Setelah itu dia melahirkan anak laki-laki. Nah, ini anak laki-laki yang kelihatannya tampan, cantik sekali. Jadi dia pun berbahagia tinggal bersama anaknya. Setiap pagi dia gendong anaknya pergi ke kantor kosmetik, lalu kasih susu kepadanya, dan tidurkan di kamar, lalu kerja kecantikan di situ. Memang kehidupan pun susah. Pada saat itu ada seorang laki-laki datang kepada perempuan ini. Katanya dia ada orang yang terbaik. Nah, seorang laki-laki yang tampan sekali. Satu ketika terkadang dia berkata, "Ibu, kenapa kehidupanmu begitu sulit?" Tapi ya dia pura-pura tidak dengar kepadanya. Tapi semakin banyak dia mendekati kepada laki-laki ini, satu ketika mereka minum kopi bersama.
Dengan minum teh, kopi, laki-laki ini berkata, "Ibu, saya rasa kasihan kepadamu. Kenapa ibu hidup sulit sekali? Ada cara yang terbaik kamu bisa hidup lebih baik dari ini." Jadi ia tanya, "Apa yang kamu maksudnya? Apa harus aku lakukan?" Katanya, "Apakah ibu punya uang?" Kenapa tanyanya? "Lebih baik Anda investasi perusahaanku, aku akan kasih banyak bunganya. Kalau begitu, dengan itu pun sudah cukup bisa hidup baik-baik. Sekarang ini bunga dari bank terlalu rendah. Jadi, biasanya perusahaan tidak dapat pinjam uang dari bank, artinya dia tidak baik. Tapi, ibu berpikir sangat berterima kasih karena laki-laki ini selalu memperhatikan dia. Lalu untuk pinjaman rumahnya diri dan dapat banyak uang hutang banyak dari bank dan kasih kepada laki-laki. Lalu ia menghitung semuanya dan setiap bulan tanggal kelima dia mengirim bunga kepada rekeningnya ibu itu. Dan bunga itu sudah cukup sekali mereka hidup per bulanan. Nah, ini bagus. Dan besok hari laki-laki ini kabur ke luar negeri dengan uangnya. Sampai sekarang masih belum ada kabar daripadanya. Ya, itu tidak mungkin, tidak akan terjadi begitu. Tidak mungkin terjadi ini. Tapi tidak angkat telepon dia. Setelah sebulan tidak ada kabar. Tapi masalahnya, dia sudah pinjam banyak uang dari bank kan? Dia harus mengembalikan bunga dulu. Jika peminjaman uang tidak dikembalikan, dia akan hilang rumahnya. Jadi dia terasa sulit sekali. Kenapa aku ini selalu menderita? Terus dia berpikir yang gugup sekali. Satu ketika, dia minta orang tuanya untuk jaga anaknya. Setelah itu, dia mengunci rumahnya. Setelah itu, dia membawa pisau mau potong tangannya untuk memotong arteri. Nah, lalu dia berdarah dan jatuh pingsan setengah mati. Tapi ayahnya biasanya tidak datang ke rumahnya, tapi tiba-tiba dia datang di rumah anaknya ini. Tapi ternyata rumah terkunci. Walaupun dia mengutuk dari luar, tidak ada jawab dari dalam. Lalu ayah itu memecahkan jendela dan masuk. Ternyata anak perempuan itu sedang mati dan berdarah itu. Lalu ayahnya panggil ambulans dan ya ibu ini dapat selamat. Tetapi dia tadi mau potong nadi tapi sudah memotong syaraf saja juga. Jadi dia tidak pakai tangan kiri. Lalu dia datang ke mall dan berkata kepada manajer tentang situasinya dan meminta tolong kasih kerja. Memang pihaknya mall lihat dia sudah tidak bisa kerja sebagai kecantikan, lalu kasih kerja untuk membagikan sampah-sampah lalu kasih sedikit uang kepadanya. Lalu ibu ini tidak bisa tidur di malam. Terus berpikir ulang ini dan yang lain. Dan jika dia tidur paling 20 menit, jika banyak 30 menit saja. Walaupun dia berusaha tidur, tetapi pikiran-pikiran berikutnya seterusnya. Suatu ketika ibu ini melihat berat badannya sudah lebih 65 kilo. Waduh, aku sudah menjadi gemuk ini.
lalu menjadi 70, nanti 75, 80, 85, 90, 95 sampai 110, 120. Jadi dia terasa makin sulit dan susah lagi. Dan pada saat itu dia mengunjungi gereja kami. Dan setelah dia ikut gereja beberapa kali, dan ada seorang jemaat jelaskan bagaimana orang menerima pengampunan dosa kepada ibu ini. Beberapa minggu kemudian dia datang gereja kami, dia terima keselamatan Tuhan, pengampunan dosa. Dia terasa berbahagia. Setelah dia terima pengampunan dosa, dia terasa syukur dan berbahagia. Dan hatinya menjadi damai. Setelah kita terima pengampunan dosa, Tuhan memberi Roh Kudus dalam hati kita. Setelah itu Roh Kudus akan memimpin kita, kehidupan kita menjadi bahagia dan menjadi cahaya. Sebelumnya paling banyak dia dapat tidur 20 sampai 30 menit saja. Tapi setelah dia terima pengampunan dosa, dapat tidur 2 jam. 20-30 menit pun ya susah masuk tidur karena banyak pikiran-pikiran masuk dan luar. Tetapi setelah dia tidur sekitar 2 jam, dia berbahagia sekali. Sangat gembira dia. Lalu dia tanyakan, panggil apa pendeta, ayo silakan datang ke sini, coba datang ke sini. Lalu dengan ibu yang gemuk dan dia berjalan begini. Lalu ada apa? Saya mau dengar dia. Lalu dia ceritakan, satu ketika dalam ketidurannya dia sakit parah tangannya, jadi dia menangis. Oh Tuhan, aku telah menerima pengampunan. Kenapa tanganku sakit? Saya tidak bisa tahan, dia katanya. Lalu dia menangis terus semalam itu. Lalu besok pagi, setelah mulai pagi, dia datang di rumah sakit dan diperiksa. Katanya dokter kaget. Waduh, apa terjadi? Syarafnya telah terhubung, lalu tangannya bisa bergerak. Setelah dia menerima pengampunan dosa, pembaharuan telah terjadi kepadanya. Satu ketika, dia dapat semakin uang, lalu datang ke bank untuk mengembalikan uang. Dan dia berkata kepada manajer, ya minta maaf Bapak, saya ini adalah apa yang saya punya semua. Terima ini dulu. Jadi dia terkaget, ayo ibu coba ikuti saya. Jadi dia ikutinya. Lalu naik ke atas, dia ketemu kantor cabang. Di sana, Bapak itu berkata, ya Pak manajer, kepala kantor, ibu ini pinjam uang daripada kami, tapi sudah kalah, hampir bangkrut, hidup susah, tapi hampir tidak bisa makan. Tapi dia membawa banyak uang di sini untuk mengembalikannya. Jadi, setelah kantor cabang dengar dulu, kepala kantor cabang itu dengar, lalu katanya, ya ibu terima kasih banyak. Coba, kami akan menutup kasus peminjaman uangmu. Jadi semua pinjaman uang sudah ya tidak adakan. Jadi dia terasa berbahagia dan terima kasih kepadanya. Lalu satu ketika dia telepon ke saya, katanya, Pak Pendeta, kami ada ibadah komsel di rumahku. Pak, tolong datang ke tempatku. Jadi saya dapat rumah dan cari di situ dan akhirnya datang di rumahnya. Itu lantai kedua di apartemen. Dengan menangis, ibu ini memberi kesaksian. Katanya, dia tidak sama sekali membayangkan dapat apartemen yang baik ini, yang kecamatan yang kami tinggal ini adalah kecamatan yang punya banyak uang. Lalu dia membeli rumah yang tua. Mereka membeli rumah-rumah yang tua, lalu renovasi dan kasih pinjam dengan harga murah kepada yang miskin. Jadi ibu ini dapat itu, lalu dia menangis karena berbahagia. Lalu anaknya makin besar sekarang dia hidup dengan kebahagiaan.
Nah, Tuhan membantu kita, menjaga kita, dan ingin memberi anugerah bagi kita. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Setelah orang menerima pengampunan dosa, semua dosa kita sungguh diampuni seperti salju. Tidak ada pemisah, tidak sama sekali ada pemisah antara Tuhan sama kita. Yesaya 59 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jika memang kita percaya Tuhan Yesus dan ikut gereja, tetapi masih ada banyak sekali orang yang masih berada di dalam dosa, masih belum percaya pengampunan dosanya. Lalu saya menemukan banyak cerita-cerita bagaimana orang menerima pengampunan dosa di dalam kitab, dan bagaimana dosanya diampuni, dan setelah itu bagaimana menghubungkan dengan Tuhan semua kita. Selalu saya menyampaikan ini, itu menjadi kegembiraan bagiku. Jadi ibu ini sekarang hidup sangat-sangat berbahagia. Sebelumnya dia sudah berada di dalam kesulitan dan kesedihan, tetapi setelah orang dapat menerima pengampunan dosa lewat percaya Yesus, Tuhan masuk ke dalamnya, Yesus masuk ke dalamnya, lalu memberikan pendamaian, selalu memberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Lalu, awal saya terima pengampunan dosa, saya berkata hal ini kepada istriku. Kak, dosaku sudah selesai. Kakakku kaget. Ya, kamu berpikir yang bersalah. Pak pendeta, penatua, mereka berkata semua orang berdosa. Tapi, apa mungkin kamu tidak punya dosa? Tidak mungkin. Apa yang gandum yang sudah matang, merendahkannya diri. Harus merendahkan hatimu. Bagaimana mungkin kamu berkata tidak punya dosa? Imammu bersalah. Tapi waktu itu saya nggak tahu apa yang saya harus katakan ke kakakku. Tapi bagaimanapun saya berpikir memang itu benar sekali. Dosaku telah diampuni oleh darah Yesus. Lalu saya memutuskan itulah tujuan kehidupanku, yaitu memberitakan Injil. Melalui Christian Leaders Fellowship mulai tahun 2017, banyak hamba-hamba Tuhan kumpul, dan juga pernah mengadakan Christian Leaders Fellowship di Hong Kong tahun 2018 di Hong Kong. Waktu itu 1.150 pendeta datang. Dan awal kami memberitakan Injil agak tabrakan dengan mereka. Setelah saya selesai khotbah, ada yang berkata mau bertanya Pak Pendeta. Ya, silakan. Dan apa dia katanya? Katanya Pak Pendeta, para dosen sama orang-orang yang teologi berkata keselamatan ini susah dipercaya, susah mengartikan, tetapi bagaimana mungkin Anda menjelaskan dengan gampang sekali? Kiranya mereka harus menjelaskan dengan yang sulit susah gitu. Lalu saya berkata kepadanya, tidak hanya pemahaman keselamatan, tetapi seluruh Alkitab susah dimengerti, susah dijelaskan. Apa mungkin Lazarus sudah mati, yang berbau dapat hidup kembali? Orang sakit 38 tahun, bangkit berdiri, apakah itu masuk akal? Apakah air menjadi anggur? Bisa dijelasin? Ya, tidak hanya pandangan keselamatan, tetapi seluruh Alkitab susah diartikan, susah dimengerti. Kenapa? Apakah Anda tahu kenapa susah diartikan? Katanya nggak tahu. Tuhan
ingin jangan mengartikan hanya percaya saja, jadi itu susah dimengerti. Hanya saya percaya sesuai dengan Alkitab. Apa penting pikiranku? Jika Tuhan berkata dosamu telah diampuni, dosaku telah diampuni. Jika Tuhan berkata kamu telah dibenarkan, aku sudah dibenarkan. Di depan firman Tuhan apa kataku kepadanya? Pada saat itu banyak orang sudah bersama dengan kami, mereka sudah keputangan. Malam hari itu juga, dia pun terima pengampunan dosa dan merasa gembira sekali. Setelah seperti nyanyian, setelah kita menerima Yesus Kristus dalam hatiku, kami berubah menjadi orang baru. Dosa yang lebih banyak dari lembutku sudah diampuni, lebih putih dari salju. Seperti begitu, menyanyi puji nyanyian pun berbahagia. Saya pun dulu merasa sulit, susah, karena dosa, berpuasa juga. Tetapi setelah membaca kitab, ya, sudah ternyata dosaku telah diampuni. Nah, lebih penting adalah Tuhan berkata kepadaku, kamu orang benar. Itu hal-hal yang sangat berbahagia. Jika Tuhan yang berkata aku benar, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Setelah kita menerima pengampunan dosa dan menjadi satu dengan Tuhan Yesus, semua permasalahan, tapi itu tidak tertinggal menjadi masalah. Saya sudah mengalami banyak sekali, Tuhan sudah bersama denganku. Sampai sekarang, Tuhan mengerjakan banyak hal-hal yang saya masih belum bisa membayangkan. Tapi apa yang lebih penting adalah Tuhan telah melepaskan aku daripada dosa. Dengan apa? Melalui firman-Nya. Nah, malam hari ini kita baca Ibrani pasal 9 ayat 11. Ini firman Tuhan yang saya membaca banyak, memberitakan banyak, jadi hampir semuanya ingat. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Jadi, Tuhan memberi law hukum melalui Musa. Dan pada saat Musa mau turun dengan hukum itu, Tuhan hentikan dia, lalu kasih lihat bait Allah yang ada di kerajaan surga. Inilah mezbah, inilah meja roti sajian, ini meja ukupan, inilah pembasuhan, ini tabut perjanjian. Jadi Musa melihat dengan baik-baik. Lalu seperti yang saya kasih lihat kepadamu, buat kemah suci seperti yang kau lihat di sini. Karena orang Israel masih ada di padang gurun, mereka bangun kemah suci dengan kayak kemah, ya kan? Jadi ini dapat berkata kemah suci. Tapi di zamannya Salomo, dia membangun bait suci yang tetap bangunan itu. Jadi apa yang Musa melihat bait suci yang ada di kerajaan surga dengan rupa yang tetap sama itu, dia membuat mezbah, pembasuhan, kandil, meja roti, dan semuanya. Setelah itu orang berdosa harus mempersembahkan korban karena dosa. Seperti yang dulu saya berkata, di dalam tabut perjanjian harus menaruh hukum Taurat di dalamnya, lalu menutup dengan penutup. Penutup itu namanya tutup pendamaian. Kenapa itu namanya tutup pendamaian? Untuk
orang dibenarkan, ya tidak boleh ada hukum Taurat kan. Jadi harus menutup hukum Taurat dengan tutup pendamaian. Maksudnya waktunya, zamannya hukum Taurat sudah selesai, jangan membukanya. Lalu semua dosa kita telah diampuni oleh darah Yesus di atas kayu salib. Jadi kita tidak butuh hukum Taurat lagi. Jadi Tuhan tidak senang kita melihat hukum Taurat dan dilarangkan itu. Lalu roh yang memberi hidup masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus masuk ke dalam kita dan memimpin kita. Jadi Tuhan berkata jangan melihat 10 hukum. Dan dengan begitu Tuhan menutup dengan tutup pendamaian. Dan setelah itu, jika orang berdosa harus menghakimi dia melalui hukum Taurat. Tetapi Tuhan memercik darah di atasnya biar tidak akan membuka kembali. Dan darah ini menjadi bukti pengampunan dosa orang yang ini. Jadi jangan membuka kembali. Jadi ini cerita bagaimana Tuhan mengampuni dosa. Jadi orang-orang yang di perjanjian lama, mereka membuat kemah suci yang sama dengan bait suci di kerajaan surga. Dan di sana memercik darah kambing, domba, lembu untuk menerima pengampunan. Nah, tetapi sekarang Tuhan Yesus dia harus memercikkan darah di atas bait suci untuk mengampuni dosa kita. Di sini Ibrani 9 ayat 11 berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi sini katanya di kemah, artinya kemah suci. Seperti yang pendeta Samuel ini berkata tabernakel sama dengan kemah. Karena orang Israel membuat bait suci yang ada di dalam kerajaan surga di padang gurun. Tetapi zamannya mereka masih berjalan-jalan di padang gurun, harus membangun dengan kemahnya. Jadi itu boleh berkata kemah suci, dan juga dapat berkata tabernakel. Nah, di sini katanya kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Apa maksudnya ini? Apa yang dibuat oleh tangan manusia dan apa yang tidak dibuat oleh tangan manusia? Pada Musa membuat kemah suci, pada Musa naik ke atas puncak Gunung Sinai, dia melihat bait suci yang ada di kerajaan surga. Inilah mezbah, inilah pembasuhan, inilah meja roti, ini kandil, ini tabut perjanjian, seterusnya. Lalu semua ukuran-ukuran pun dikasih tahu oleh Tuhan dan disuruh buat semua yang sama dengan ada di bait suci di kerajaan surga. Jadi setiap kali orang berdosa menyembelih kambing dan domba dan mempersembahkan korban di situ untuk pengampunan. Jadi dengan ini, seperti yang kemarin saya berkata, persembahan korban karena dosa. Dan pasal 10 ini dapat jelaskan melebihinya. Tapi pasal 9 dulu, apa di sini berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Jadi dia harus mempersembahkan. Tapi katanya ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini apa maksudnya? Yang bait suci yang ada di kerajaan surga ini bukan dibuat tangan manusia kan?
Tapi pada Musa melihat bait suci yang dia di kerajaan surga, lalu dengan gambarnya, rupanya, dia ingat-ingat dengan baik-baik, lalu suruh Oholiab dan Bezalel biar mereka membuat semua alatnya di dalam bumi ini. Dan banyak orang berkata gereja adalah bait suci, ya kan? Ini mungkin mereka menganggap itu tempat suci, bait suci, tapi hanya sebenarnya dua bait suci saja. Satu ada di kerajaan surga, ya ini yang asli, apa yang buat dengan menurut itu adalah yang ada di dalam Israel. Tapi sekarang sudah terbakar setelah hancurkan, dan mereka mau membangun yang baru. Dan katanya orang-orang Yahudi menganggap itulah satu-satunya bait suci. Tapi sekarang ini banyak orang berkata gereja mereka masing-masing bait suci, itu ya memang salah. Bait suci hanya ada di kerajaan surga, dan juga ada satu lagi yang rupa dan gambar seperti yang ada di kerajaan surga. Kenapa orang membangun itu di tanah ini? Artinya untuk menjelaskan bahwa Yesus yang akan datang mengampuni dosa kita di sini. Jadi setiap kali orang berdosa menyembelih kambing domba dan dengan caranya membubuh di atas tanduk-tanduk mezbah, dengan begitu, dengan cara itu dosa kita manusia akan diampuni. Jadi dengan itu, dari perjanjian lama, seterusnya jika ada mengadakan persembahan korban karena dosa, dosa itu dapat diampuni. Tapi di Ibrani pasal 10 ayat yang pertama berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, jadi kemah suci dibuat tangan Oholiab Bezalel lewat Musa itu. Jika orang berdosa membawa kambing domba menyembelih sembuh lalu mempersembahkan korban karena dosa, dengan itu ya dosa mereka diampuni. Dengan begitu cara mereka mengampuni dosanya. Tapi pasal 9 ayat 11 yang tadi, tetapi Yesus datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Nah, tapi dia mempersembahkan di mana? Bait suci di mana? Apakah katanya apa? Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang termasuk ciptaan ini, yang lebih besar dan lebih sempurna. Bait suci yang tidak dibuat tangan manusia, yang lebih besar, lebih sempurna, artinya bait suci di kerajaan surga. Dari Musa sampai zamannya Yesus Kristus, orang harus mempersembahkan korban di kemah suci, bait suci di tanah. Ya, memang itu hanya satu saja di Yerusalem. Setelah ini terhancur, sekarang di atas tempatnya itu mereka membangun masjid di atasnya kan. Dan orang-orang Israel sekarang merencanakan membangun kembali bait suci di situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak membersihkan darahnya bait suci yang ada di bumi ini, tetapi dia memercik kemah suci yang ada di kerajaan surga yang lebih sempurna, yang lebih besar. Jadi di sini banyak orang berpikir Ibrani adalah kitab yang agak sulit dimengerti, tetapi ternyata Ibrani adalah kitab yang sangat mudah dimengerti. Ya, Yesus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Orang-orang Yahudi berkata hanya satu saja bait suci di bumi ini. Orang berkata tempat ibadah adalah bait suci, tapi tidak. Hanya bait suci ada di dalam kerajaan surga dan satu lagi di Yerusalem. Selama orang Yahudi disebarkan sedunia dan mereka satu ketika kumpul dan ibadah bersama, mereka tidak sama sekali menyebutkan tempat ibadah
adalah bait suci. Katakanlah sinagog, tempat ibadah. Bait suci adalah hanya satu saja di Yerusalem. Dan itu dibuat menurut yang ada di kerajaan surga di kemah di zamannya Musa. Lalu pada zamannya Salomo membangun dengan baik-baik. Nah, kitab di sini berkata, Yesus telah datang sebagai imam besar, tapi kemah yang ada di dalam bumi ini, dia tidak mempersembahkan di sini. Bait suci di dalam bumi ini adalah dibuat tangan manusia, tapi katanya di sini bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk cipta ini. Dan yang lebih sempurna, lebih besar adalah bait suci ada di kerajaan surga. Bait suci yang ada di kerajaan surga. Bisa mengerti ya? Ya kan? Jadi Tuhan Yesus tidak mempersembahkan bait suci di dunia ini, tetapi naik ke atas surga mempersembahkan di bait suci di kerajaan surga. Pada orang Israel keluar dari Mesir, malaikat akan membunuh semua anak sulung di sana jika mereka menyembelih anak domba dan membubuh kedua tiang sama ambang pintunya. Malaikat maut tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Ini artinya karena korban telah dibayarkan, Yesus telah mati karena dosa kita, jadi kita tidak perlu mati lagi maksudnya. Jadi di perjanjian lama menyembelih kambing atau lembu, domba, dengan ini tidak bisa masuk kerajaan surga untuk bait suci kan? Jadi harus datang kepada kemah suci yang dibuat menurut semuanya dari bait suci di kerajaan surga. Di sana menyembelih kambing, domba, lembu dan mempersembahkan korban dan mengampuni dosanya. Dan Yesus datang dunia untuk dosa kita manusia, tapi dia tidak mempersembahkan di bait suci di dunia ini. Tapi ayat 11, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Artinya bait suci yang ada di kerajaan surga. Sudah bisa mengerti, Pak? Dan di atas kerajaan surga Tuhan Yesus memercikan darahnya di sana. Dan apa beda bait suci di atas surga dan bait suci di tanah ini? Adalah bait suci di tanah ini adalah berada di bawah lingkungan waktu. Tidak hanya bait suci saja, tapi semuanya begitu. Itu berkata lingkungan waktu. Dan waktu ini jika waktunya berlalu dan apa yang jadi sudah menjadi berlalu. Jika orang berbuat dosa hari ini dan mempersembahkan korban hari ini juga dengan menyembelih domba, dan dosanya diampuni kan? Dan semakin waktunya berlalu, pengampunan dosa, persembahan korban karena dosanya itu akan berlalu ke masa yang lalu. Ya kan? Jika berlalu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun begitu. Jadi pengampunan dosa itu sudah menjadi yang lama, yang berlalu. Nanti jika orang berbuat dosa lagi, dosa yang sudah dilaksanakan masa yang lalu tidak akan mengampun dosa yang sekarang ini. Jadi harus menyembelih domba, kambing lagi, mempersembahkan korban lagi. Dan dosa ini akan diampuni. Tapi itu akan berlalu juga menjadi masa yang lalu. Tapi kerajaan surga di atas kayu salib, di situ adalah semuanya selama-lamanya. Secara waktu itu semuanya selama-lamanya. Waktunya tidak akan berlalu. Tidak ada masa lalu, tidak ada yang masa depan, hanya ada kini saja. Jadi, dengan tubuh yang dunia ini,
kita tidak masuk ke kerajaan surga. Mungkin kita dapat hidup 70-80 tahun, nanti akan meninggal dunia kan? Nah, setelah itu ya orang akan meninggal dunia. Jadi di sini tidak ada orang yang hidup selamanya. Karena kita ada di dalam lingkungan waktu. Tidak sama sekali ada yang selamanya di dunia ini. Tapi untuk masuk kerajaan surga yang selama-lamanya, tubuh kita menjadi kekal, ya kan? Jika harus terima, tubuh yang tidak akan tua, tidak akan membusuk. Ada gereja nama Shinchanji di Korea. Pimpinan namanya Lee Man-hee. Katanya dia tidak akan mati. Tapi dia sudah tua sekali. Pasti dia akan mati. Apa? Jika dia tidak mau mati, dia tidak boleh tua. Apa yang menjadi tua akan menjadi mati. Ada beberapa gereja sesa seperti begitu. Awalnya ada nama Bhaktesan berkata dia tidak akan mati tapi dia mati. Munsomyang berkata dia tidak akan mati tapi dia pun mati. Nah, yang lingkungan waktu ini, tubuh kita berada di dalam lingkungan waktu. Jadi kecil kita masih kecil, makin tua menjadi besar, lalu kita mati. Apa yang menjadi tua artinya menuju ke kematian. Tetapi di kerajaan surga tidak ada waktu yang berlalu, negara yang selamanya tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Tapi di situ kita tidak boleh membawa tubuh ini. Jadi waktu di selamanya 100 tahun ini bukan apa-apa. Jadi tubuh kita juga harus diganti tubuh yang selamanya. Jadi setelah kita mati dan bangkit, akan terima tubuh yang selamanya. Nah, Yesus, dia tidak memercik darah di atas tabernakel di bumi ini. Jika dia memercikkan darahnya dan bayi suci di tanah ini, karena di sini adalah lingkungan waktu, tidak akan mengampun dosa untuk selamanya, hanya sementara saja. Dan setiap kali berbuat dosa harus mempersembahkan korban lagi. Setiap kali berdosa berulang mempersembahkan korban lagi. Tapi jika Tuhan Yesus mempersembahkan di ciptaan ini, tanah ini, ribuan kali, puluhan ribuan kali pun dia mati ulang, tidak akan mengampun dosa kita manusia dengan sempurna. Jadi Tuhan Yesus tidak akan membersihkan darahnya baik suci di tanah ini, tapi naik ke atas surga. Di sana dia membersihkan darah di atas kerajaan surga. Dan apa saja di situ adalah semuanya kekal dan semuanya selamanya. Pengampunan dosa pun selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi pada saat Yesus mengampun dosa kita, mengampun dosa untuk selama-lamanya. Jika membersih darah baik suci di dunia ini, semakin waktu berlalu, pengampunan pun akan berlalu, harus melakukan ulang persembahan korban. Tapi Yesus memersik darah baik suci di atas kerajaan surga. Jadi dosa kita telah diampuni untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ibrani 9 ayat 11. Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi arti apa? Bukan termasuk ciptaan ini, artinya tabernakel baik suci di kerajaan surga. Dan yang dunia ini dibuat tangan manusia, dan waktu sudah berlalu, kemah suci tidak ada lagi, dan bayi suci dibuat oleh Salomo pun tidak ada lagi. Jadi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna bukan dibuat tangan oleh manusia, artinya bayi suci yang ada di kerajaan surga dan mempersembahkan di situ. Kenapa? Untuk mengampuni dosa kita untuk selamanya. Jadi dengan persembahan korban darah Yesus di atas kerajaan surga, dosa kita diampuni untuk selamanya. Ayat 12 berkata,
Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan darahnya Yesus Kristus sendiri, bukan darah kambing domba, mendapat kelepasan yang kekal. Ya kan? Masuk satu kali untuk selamanya. Jadi kematian Yesus cukup satu kali dan memercikan di atas, kemah suci di atas kerajaan surga. Semuanya di atas itu. Kerajaan surga itu adalah selamanya. Pengampunan dosa pun selama-lamanya. Setiap kali kita berdosa di dunia ini, mereka mempersembahkan korban berulang-ulang. Tapi di sini bilang apa? Telah mendapat kelepasan yang kekal, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Nah, yang persembahkan korban kambing domba pun dapat diampuni, tetapi dan juga mereka menjadi kudus. Tapi itu tidak selamanya. Hanya untuk sementara dosanya diampuni. Setiap kali mereka berdosa harus mempersembahkan korban di perjanjian lama. Lalu katanya darah akan mengalir seperti sungai, asap seperti awan. Nah, kambing, domba, anak lembu pun dapat mengampuni dosanya. Tapi kenapa darah Yesus tidak bisa mengampuni dosa kita? Coba kita baca ayat 12 lagi. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Lalu bilang apa? Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi kayu salib Yesus Kristus untuk mengampuni dosa kita telah mendapat kelepasan yang kekal. Jika dia memercikan darah di bait suci di dunia ini, hanya mengampuni dosa untuk sementara saja, bukan kekal. Jika memercikan darah di dunia ini, puluhan kali, ribuan puluhan kali, dia mati, tapi dosa kita masih ada. Tapi Tuhan Yesus memercikan darah di atas kerajaan surga, bait suci di kerajaan surga. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan itu, aku menerima kelepasan yang kekal, pengampunan dosa yang kekal. Darah Yesus telah mengampuni dosaku untuk selamanya. Ini kata Alkitab. Alkitab berkata begitu. Nah, coba kita baca lagi. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percik abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, ya, darah domba kambing pun dapat mengampuni dosa, tapi tidak selamanya. Tapi darah Yesus sudah dipercikan di bait suci di kerajaan surga. Jika dia memercikan di bumi ini, ribuan kali, puluhan ribuan kali pun tidak cukup untuk mengampuni dosa kita. Tapi karena dia memercikan darah bait suci di kerajaan surga, itu akan berfungsi selamanya. Dengan itu mengampuni dosa kita untuk selamanya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang berdosa. Kita menjadi kudus, kita menjadi benar. Amin. Betapa indahnya ini. Ibrani 10 jelaskan ini juga. Yang lebih heran adalah
Jadi imam-imam harus berulang-ulang persembahan korban setiap kali. Setiap kali berdosa mereka harus berulang-ulang. Seperti yang darah mengalir seperti sungai, asap naik seperti awan. Walaupun begitu, dosa manusia tidak akan diampuni sempurna. Tapi Yesus, untuk dia mendapat kelepasan yang kekal, mengampuni dosa kita untuk selamanya, memenuhi darahnya, baik suci di kerajaan surga. Di sana semuanya selamanya. Jadi untuk pengampunan dosa pun untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi hanya oleh darah Yesus Kristus mengampuni dosa untuk selama-lamanya. Karena di sana kita akan hidup selama-lamanya. Ya, jika dia tidak ampuni selamanya, ya itu menjadi bahaya kepada kita kan. Dengan itu kita dapat masuk kerajaan surga. Ya, ribuan tahun, ratusan, jutaan tahun pun hidup selamanya di situ. Jadi Tuhan mengampuni dosa kita selamanya. Tuhan tidak akan memersik darah baik suci di tanah ini, tapi memersik darah baik suci di atas kerajaan surga. Jadi pengampunan dosa pun untuk selamanya. Pada tahun 1962, saya masih berusia 19 tahun saat penerima pengampunan dosa. Mulai saat itu, Yesus telah selalu menyertai dengan aku, menolong aku. Dan lalu setelah saya menjadi tua, saya sudah tua kan? Lalu nanti akan masuk kerajaan surga. Di sana saya hidup selamanya bersama dengan Yesus. Di tanah ini setiap kali mereka berdosa harus mempersembahkan korban. Tapi kerajaan surga semuanya akan menjadi kekal. Pengampunan dosa pun kekal. Dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kadang kita ada kekurangan, ada yang lemah. Seperti Petrus, pada saat Yesus mati atas kayu salib, dia menyangkal 3 kali. Lalu dia menangis parah setelah dengar ayam berkokok 2 kali. Setelah itu Petrus berada di dalam rumahnya. Yesus bangkit dan mengunjunginya. Dan murid-murid senang terima Yesus. Dan Petrus pun mau keluar dan terima Yesus. Tapi dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi tidak berani keluar dan berkata kepadanya. Dia hanya tinggal diam di dalamnya. Dia berpikir, apakah aku murid Yesus? Apakah aku rasul? Tidak mungkin. Aku tidak rakyat begitu. Dan di dalam kumpulan murid-murid berkata, aku pergi menangkap ikan. Aku tidak bisa hidup seperti yang dulu. Jadi dia menjadi nelayan lagi. Malam hari itu dia tidak tangkap apa-apa. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus datang kepadanya. Yesus siapkan api arang dan siapkan ikan dan roti dan tanyakan, apakah kamu tangkap ikan? Tidak ada Tuhan. Katanya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka mereka dapat banyak ikan. Dengan ini mereka sadar inilah Yesus, itu Tuhan. Lalu Petrus datang kepada Yesus. Setelah ketemu dia, sudah ada ikan dan roti di atas api arang. Lalu makan bersama dengan Yesus. Setelah makan, Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, memang dia mengasihi Yesus, tapi dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi dia merasa malu sekali. Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku.
Memang Yesus tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi tidak menyebut itu. Hanya katakan, tanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dosa yang Petrus menyangkal Yesus pun telah diampuni. Yesus tidak akan mengingat itu. Aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat itu, Petrus sadar, ya dosaku sudah diampuni untuk selamanya. Yesus tidak mengingat dosaku. Mulai saat itu dia menerima kekuatan baru. Dan setelah dia menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, langsung memberi khotbah 3.000 orang, 5.000 orang dapat dibenarkan. Dan dia dipakai Tuhan benar-benar. Seperti begitu, Tuhan telah mengampuni dosa kita untuk selamanya. Amin. Oleh darah Yesus di atas kayu salib mengampuni kita selamanya dengan memersih darah bayi suci di kerajaan surga. Kita terima berkat kasih karunia yang seperti ini. Tahun 1962, sebelumnya saya selalu berada di dalam dosa. Tapi dalam pembacaan kita, saya sadar dosaku telah diampuni. Dan saya percaya. Mulai saat itu memang ada kekurangan, ada padaku, tapi dosaku telah diampuni. Tuhan tetap menyertai denganku. Jangan melihat dirimu sendiri sekarang. Lihatlah kayu salib. Di sana semua dosamu telah diampuni. Yesus membenarkan Anda. Yesus menyempurnakan Anda. Jika kita hidup dengan iman ini, Yesus menjadi satu hati dengan hatimu. Jika Roh Kudus pimpin Anda, Ia akan mengadakan kerja hebat kepadamu. Saya memulai memberitakan Injil, kita terima pengampunan oleh darah Yesus. Banyak orang dari seluruh negara terima berkat dan terima pengampunan dosa. Tuhan pun mengembirakan. Kami bersyukur Tuhan menggunakan kami yang ada banyak kekurangan. Percayalah, darah Yesus telah mengampuni dosamu. Tuhan telah menumpah darah untuk dosamu dan memercik darahnya bayi suci di kerajaan surga dan berkata, dosamu telah mengampuni untuk selamanya. Ya, besok saya akan lanjut. Setelah saya percaya itu, Yesus telah menyertai denganku, memberi kesadaran firman. Bila saya memberitakan Injil, banyak orang menerima pengampunan dosa. Para pendeta saja sudah kerjasama dengan kami lebih 600.000 orang. Jika Anda percaya dan dengar firman Tuhan, jangan percaya Yesus yang tidak dapat mengampuni dosamu. Percayalah Yesus yang mengampuni dosamu. Banyak orang berkata masih orang berdosa walaupun Yesus telah mengampuni, tapi tidak, sama sekali tidak. Dosa kita telah dihapuskan untuk selama-lamanya. Itu dapat jelasin Ibrani pasal 10 dengan jelas. Besok aku lanjut ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengembalikan terima kasih kepadamu. Kami harus dikutuk karena dosa kami, tapi semua kutuk dijatuhkan kepada Yesus, dan kami dapat hidup dengan kekudusan-Mu, Yesus. Tuhan tolong memberkati semua yang hadir, semua penghadir para hamba Tuhan yang hadir di CLF, biar mereka hidup berbahagia denganmu dengan keyakinan pengampunannya. Tolong memberkati konferensi ini. Terima kasih sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semua.